Oke, Mak, kita bisa mulai dari Mbak Eva Badru sampai menunggu Dokter Piprim. Ya, Eh, oke. Ah, ya ini tadi aku juga ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul nih, Mas, ya kan? udah. Ah. Jadi eh, ini dari Mas Agus Pambudi, aku bacain. Mungkin sedikit butuh angka ini. Jadi pertanyaannya, kapan stres yang kita terima itu masih oke? Atau harus mulai kita aware untuk kita kendalikan? Apa ada panduannya? Ya sebetulnya sih mudah. Secara angka. Maunya kan secara angka kan? Ya, secara Ya, kuantitatif, Mas, maksudnya bisa di ini. ya secara kuantitatif ya gula darah. Bulan Apalagi? tadi udah dijawab tadi ya. Ya. Karena gula darah karena kalau stres yang di level tinggi pasti gula darahnya lompat. Otomatis kan Hmm. kalau kondisi gula darah yang tinggi itu kan yang pro inflammatori, makanya tubuh kita jadi Hmm. inflamasi jalan terus. Hmm. Itu yang nggak bagus. Kalau Hmm. secara angkanya, kalau misalnya kita dengan menjaga gaya hidup kita sesuai 5 pilar, tapi satu pilar gagal yaitu stresnya, kan aku selalu bilang, lihat aja gula darahnya, nggak kelihatan. Hmm. Nah, gluconeogenesisnya jadi berlebihan, karena seperti yang Mbak Eva bilang tadi, stres Hmm. itu sebetulnya mode penyelamatan diri. Jadi kita berusaha, tubuh kita kalau ada stres itu sama seperti, stres itu ialah demand. Hmm. Setiap tubuh kita stres, tubuh kita tuh demand energi. Contoh kita Hmm. olahraga, itu stres di badan, ada demand energi. Makanya kalau kita post exercise, begitu selesai exercise, kalau dites gula darahnya pasti naik. Hmm. Nah, sama seperti kita kalau misalnya stres pikiran atau kita keletihan. Oke. Nah, apa-apa aja yang jadi pemicu stres itu berbagai macam, tapi stres itu ialah suatu permintaan terhadap energi. Nah, Hmm. terutama kelihatan itu ialah glukos. Nah, glukosnya Hmm. ini bakal berusaha dipenuhi oleh liver dalam bentuk gluconeogenesis dengan bahan bakar amino asid yang glukogenik. Tadi ngelengkapin jawaban Mbak Mita. Itu efeknya. Nah, stres yang berlebih itu stres yang menurut seperti yang Mbak Eva bilang tadi, stres yang benar di alam, di masa lalu, nenek moyang kita, sifat stres itu akut karena temporary. Kita tidak pernah mengalami stres secara sustain terus-menerus seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu, stres itu sifatnya fight or flight-nya itu terjadi pada saat kita bertemu ancaman predator misalnya. Hmm. Nah, itu kan nggak setiap saat kita diancam terus kan, pasti kita sudah Hmm. berlindung dan sebagainya. Jadi stres yang bersifat akut memberikan adaptasi untuk bertahan hidup. Oke. Nah, hasilnya homeostasis lebih baru. Tapi kalau stresnya menjadi kronik karena terus menerus, itu yang nggak bagus. Itu yang malah sifatnya malah merusak ke tubuh Hmm. kita. Sebentar, Mas, aku mesti nanya, mesti dengar teman-teman, mewakili teman-teman, mesti dengar penjelasan ekspresifnya Mbak Eva. Oh ya, monggo Pak. Sorry loh ya. Mbak Eva, aku ask to unmute dulu karena tadi backgroundnya sempat agak berisik. Tapi sekarang monggo, Mbak, silakan. Mbak Eva bisa unmute? Oke, Oke, sip, sip, silakan. sebetulnya ya, ini curhat yang dari sanubariku yang paling dalam. Kalau sudah disandingkan dengan Mas Tio, ya, sebetulnya semua jawaban itu sudah ada di situ. Karena di diriku pun ilmunya dari Mas Tio, gitu ya. Cuma mungkin aku membahasakannya dengan bahasa lain ya. Tapi sebetulnya intinya tuh ya itu juga gitu ya. Gini, Bahasa kalau drakor Mbak, request. tadi pertanyaannya apa untuk pengendalian stres ya? Ya. Kalau di dalam ketofastosis itu sebetulnya tidak ada protokolnya Pak, gitu ya. Harus kita protokol itu kan untuk lebih mengarahkan what to do, what not to do gitu ya. Semua jelas di situ di dalam protokol ketofastosis. Cuman yang kita nggak punya protokolnya adalah soal stres gitu, karena itu dikembalikan ke individunya masing-masing gitu. Dan manusia itu selalu akan mencari jalan untuk semua masalah di hidupnya untuk mencari solusi. Nah, kita yang tergabung di dalam komunitas ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya.
latar belakang yang berbeda-beda, dari masalah edukasi, dari masalah suku bangsa, dari masalah agama gitu. Dan itu mau tidak mau mempengaruhi kondisi mental kita, kondisi psikologis kita juga gitu, dan membentuk karakter kita seperti apa. Nah, kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk kita sebagai host yang take control akan diri kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Kita lebih mendekatkan diri kepada agama dan keyakinan yang kita masing-masing kita anut. Tapi ada juga yang mencari solusi, misalnya dengan bicara dengan psikolog atau psikiater gitu ya, atau mungkin terapi gitu ya, atau apalah segala macam. Itu kita kembalikan kepada individunya masing-masing untuk mencari solusinya dalam masalah kondisi stres ini gitu. Gimana nyamannya, karena tidak semua orang itu nyaman dengan hanya satu solusi gitu ya. Ada yang cocok dengan terapi, yang lebih nyaman dengan mendekatkan diri Tuhan, seperti itu. Jadi untuk masalah kendali di sini kita lebih ke mengembalikannya kepada individunya masing-masing gitu, untuk kembali merebut hak kita menjadi si master yang mengendalikan semuanya. Karena masalah psikologis ini ribet deh. Kalau ada orang yang jurusan psikolog di sini atau anak kes dari psikiater pasti paham banget kalau keilmuan manusia itu dalam masalah psikologis itu sangat kompleks, itu sangat kompleks. Abstrak gitu. Ya Mbak ya? Iya, pertanyaannya apa lagi tadi ya? Selain ya sebenarnya itu aja sih, supaya bagaimana sih, kapan kita mulai aware, terus mulai mengambil tindakan itu terhadap stres. Simpel gitu. sih, Mas Budi. Balik lagi ke gejala yang tadi saya udah bahas, kayak misalnya the heart beating so fast, kita terengah-engah, tekanan darah kita melonjak drastis, atau ada GDP spike gitu, atau kita agak susah tidur, atau itu kan terlihat kan dari HbA1c juga gitu ya. Itu dari gejala secara fisiologis aja udah kelihatan gitu, kalau kita stresnya sudah over limit atau enggak, kita sudah melewati ambang batas atau enggak, itu secara fisiologis sebetulnya terlihat juga. Nah, disitulah perlunya kita untuk aware, untuk sadar dari gejala kondisi fisiologis yang tadi kita sempat bahas gitu. Oke. Berarti ini menarik ini. Jadi kita nggak bisa terlalu kaku pada satu parameter yang kalau stresnya masih oke atau enggak. Kadang-kadang mendefinisikan stres saja juga masih abu-abu ibaratnya kan. Nah, jadi ini ada pendapat menarik juga dari salah satu peserta ya kan. Jadi kalau bagi pemula nih yang mungkin ada penyakit penyerta ya kan, itu sangat mungkin bisa ada resiko stres karena ada perubahan pola hidup. Karena setiap perubahan akan menimbulkan stres, ada gangguan. Belum lagi timbul proses detoksifikasi dan segala macam dalam menjalani perubahan itu tadi. Nah, jadi ada sangat mungkin juga mindsetnya akan terbentuk, wah perubahan ini dalam arti lagi nerapin KF malah menyiksa, akhirnya batal ikut KF dan malah menyalahkan. Nah, jadi kita juga mesti hati-hati nih, satu yang mengajak dan juga yang diajak, keduanya harus menguasai betul, paham ilmunya, sehingga baik yang mengajak itu bisa membimbing dan juga yang diajak juga memahami mengapa perlu perubahan pola hidup. Mungkin seperti itu ya Mbak Ira ya? Iya. Dan memang untuk proses adaptasi ini secara fisik dan psikis itu emang enak banget gitu. Dan ya ini semua berkaitan satu sama lain. Udah mah kita harus adaptasi secara metabolisme ya, di mana kita semua serba shock. Secara fisik kita shock, kita nggak ada glukosa, kita hipoglikemia, kita hampir pingsan, nggak makan glukosa, kita gemeteran gitu, belum bulian-bulian dari kiri kanan, keluarga segala macam. Jadi in mentally juga kita benar-benar dalam kondisi drop gitu ya, secara fisik dan psikologis. Dan disinilah
pentingnya kita di sinilah kita pentingnya untuk melakukan hal ini secara berjamaah gitu, secara berjamaah, secara berkelompok, secara grouping. Oleh karena itu kan ketofastosis menyediakan wadahnya atau medianya di Facebook, di Telegram gitu. Itu enggak cuma kita mendapatkan ilmu what to do and what not to do secara apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa segala macam, tapi juga penguatan secara mental. Karena tidak pernah bisa manusia itu melakukan segala sesuatunya sendiri. Terkait dengan hubungannya manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Jadi nggak bisa sendiri. Ya. Jadi harus berjamaah, harus berkelompok gitu. Ini aku berpindah ke Dr. Piprim. Kebetulan ada pertanyaan yang kaitannya sama glukosa tadi ya. Tapi ini masih pertanyaan awam juga sih. Dok, gluconeogenesis kan seharusnya tercapture di gula darah sesaat, di GDS. Ya, ini nggak tahu benar atau enggak, nanti bisa dijelaskan. Nah, ini dia menanyakan bagaimana kalau GDS-nya di bawah 90, namun ini yang penanyanya mengkaitkannya dengan tensi masih 160 yang batas atasnya. Monggo, Dr. Piprim. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi nggak ada hubungan antara tensi sama gula darah sebetulnya. Secara langsung tidak ada hubungan. Karena tekanan darah itu kan kaitannya dengan stroke volume ya, volume darah yang dikeluarkan dipompa oleh jantung. Dan tahanan resisten dari sistemiknya, ya. Nah, kaitannya nanti dengan pengerasan pembuluh darahnya, ya. Juga dengan retensi cairan, ya. Retensi cairan dan pengerasan pembuluh darah. Ini nanti dengan age itu ya, dengan glikasi di pembuluh darahnya. Nanti dengan walaupun tidak ada kaitannya secara langsung, tetapi ketika orang itu masih hiperinsulinemia, masih resisten insulin, ya, maka biasanya memang ada retensi cairan, si pembuluh darah juga kaku, ya, dan dia hipertensi. Biasanya pada orang-orang yang sudah ketosis, ya, sudah cukup ketosisnya cukup waktu, cukup lama, insulinnya sudah rendah, ages-nya itu, glikasinya itu udah berkurang, maka nanti biasanya tensinya juga akan menjadi normal kembali tanpa obat apapun. Jadi hubungannya nggak secara langsung, Mas Budi, lebih ke arah hubungannya dengan insulin sih sebetulnya, nggak dengan kadar gula darah. Jadi agak sulit juga untuk melihat apakah gluconeogenesis itu sudah terlihat di angka GDS, kurang lebih kayak gitu ya, Dok ya? Oh, untuk gluconeogenesisnya ya? Iya. Tadi pertanyaannya seperti itu, apakah terlihat di angka GDS-nya, gula darah sesaat? Terlihat dong. GDS itu kombinasi. Kan banyak kombinasi. Iya, banyak faktor. Itu dia. Mas Tio kali jawabnya lebih. Monggo. Enggak, gini loh. Gluconeogenesis itu gula buatan liver. Liver sampai kapanpun nggak pernah berhenti. Walaupun kita makan karbo sekalipun, masih ada part gluconeogenesis ada. Misalnya kita nggak ngomongin kayak orang makan nasi, roti, mie, tepung. Gula darah sewaktunya itu tetap kombinasi antara gluconeogenesis plus gula yang diabsorb dari makanan. Nah, bedanya komposisi gluconeogenesis lebih rendah saat insulin lompat. Jadi gini, kalau kita makan karbohidrat, respon insulin ini tuh juga menekan produksi gluconeogenesis, karena itu nanti berhubungannya dengan enzim PEPCK-nya, phosphoenol pyruvate carboxykinase-nya yang sebagai controller jalur pathway-nya gluconeogenesis. Itu tertekan bukan berarti berhenti. Jadi gluconeogenesis itu ialah suatu hal yang tidak pernah berhenti sepanjang masa selama hidup. Nah, gluconeogenesis itu banyak
mungkin banyak yang belajar mengenai fisiologi juga salah paham, berpikir bahwa gluconeogenesis itu selalu berhenti total, liver berhenti total buat gula saat kita makan gula. Itu salah total, nggak ada. Gluconeogenesis nggak bakal pernah aku nanti mau ngasih jurnal referensi, cuman udah lama aku cari nanti. Jadi pakai carbon tracer, jadi dicek pakai carbon tracer. Gluconeogenesis itu, jadi kalau makanan yang mengandung karbohidrat itu dikasih carbon tracernya, karbon yang ada gulanya, begitu kita makan karbo itu, gula darah sewaktu yang dihasilkan itu diambil lagi samplingnya, itu hanya sebagian aja carbon tracer dari makanan, sebagian lagi tetap dari gluconeogenesis. Nah, tapi pada saat kita tidak makan apa-apa, full dominan hasilnya ialah dari gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu dinaikkan oleh glukagon saat tidak makan, diturunkan, cuma diturunkan oleh insulin, bukan dihentikan ya, diturunkan oleh insulin saat kita makannya. Jadi gluconeogenesis itu satu hal yang tidak pernah berhenti karena saking pentingnya gula itu di darah sepanjang waktu, bukan hilang ya. Saking penting, aku kan selalu bilang kalau karbohidrat itu tidak esensial memasukkan sumber gula dari luar. Tapi gula itu adalah suatu hal yang sangat esensial untuk selalu ada di darah. Itulah kenapa gluconeogenesis tidak pernah berhenti sebelum, tidak pernah berhenti berproduksi setelah makan sekalipun, mau KF maupun tidak KF. Bedanya kalau sudah KF, basal gluconeogenesisnya lebih rendah. Kita tidak setinggi buat seperti waktu kita masih makan karbo, karena kita berusaha hemat sparing glucose kita lebih tinggi. Ya, sebenarnya poinnya adalah rasio antara sumber dari dalam, yaitu gluconeogenesis, sama seberapa kita masih memasukkan dari luar sumber glukosanya. Jadi itulah dan organ negatif feedbacknya pankreas. Yes, dan itulah yang sebenarnya tercermin dari angka gula darah, mau sesaat ataupun puasa. Kalau puasa pasti lebih dominan dari endo ibaratnya. Dari pasti, nggak mungkin ada dari makanan. Oke, kita kayaknya ini makin panas nih, walaupun baru di awal diskusi panel, tapi makin panas. Aku kasih floor ya Mas ya, ke live. Ada sudah beberapa yang raise hand mau bertanya langsung. Mas Wawan, Mas Mawan Hemawan. Halo Mas. Halo Mas Wawan. Ya, halo. Ya, silakan Mas Wawan, silakan. Mau bertanya ke pemateri mana? Ke siapa aja lah, ke dokter. Boleh. Boleh, silakan. Boleh. Itu selama ini kan saya ikut berkait sudah lumayan ya, udah 2 tahunan. Tapi setiap cek gula darah itu masih belum bisa stabil di bawah 80. Itu gimana caranya ya? Apa karena mungkin kemasukan karbo gimana itu? Yang salah dari saya apa ya? Sudah dari pola makan, apa dari stresnya, apa gimana? Oke, monggo, mau Dr. Piprim atau mungkin Mbak Eva, silakan. Halo, Dr. Piprim, boleh? Ya, silakan. Saya dulu ya. Ya. Nanti biar tambahin Mas Tio. Ya. Ya tadi kan sudah disebutkan banyak faktor ya. Misalkan kalau kita tidurnya kurang, ya kan? Oh iya, tidur kurang. Hormon kortisolnya juga naik, itu gula darahnya juga naik. Kita stres ya, kita takut, itu gula darah juga naik ya. Kalau selama dia nggak kemasukan dari luar, berarti nanti problem gula darah tingginya kan berarti dari endogen kita ya. Nah itu yang dalam ya Dok ya. Ya, mengatasinya ya yang 5 pilar itu yang kita sering sebut-sebut itu ya, tidurnya cukup, olahraga ya. Kalau tidurnya itu kan saya kadang di atas jam 10 tuh seringnya. Mungkin dari itu ya. Ya, tapi kan bisa dibayar di pagi ya. Mungkin habis duha atau menjelang zuhur. Jadi totalnya mungkin bisa cukup. Jadi kalau lagi memang kita merasa kurang tidur dan harus tidur ya tidur aja, jangan malah minum obat yang bikin nggak tidur. Karena ternyata kurang tidur ini sangat
ini loh sangat berperan loh ke sel-sel imunitas juga berperan ya, menurunkan natural killer bahkan bisa sampai 70%. Satu malam kurang tidur itu bisa natural killernya berkurang jauh. Ini sangat penting. Ya. Oke. Mbak Eva ada tambahan mungkin? Iya, ada tambahan. Kalau misalnya tadi menyimak penjelasan saya yang tadi ya, kenapa sih kita tuh masih banyak problem walaupun sudah KF, maka sudah rendah karbohidrat, puasa udah panjang-panjang, tapi ada aja problemnya. Jadi seperti yang tadi Dr. Febri bilang, ini masih memproduksi gula sintetis dari liver, dan itu disebabkan oleh stres salah satunya. Kalau stres itu otomatis bisa tidur gitu, dan itu juga mengganggu siklus kita gitu. Karena saat kita tidur itu manusia itu sedang mereset segala sesuatunya untuk dibalikin ke awal lagi gitu. Kalau kita sampai hutang tidur, kita hutang istirahat, kita kelelahan, kita banyak pikiran, itu otomatis gitu. Gula sintetis itu naik gitu, dan itu bisa mempengaruhi kadar gula darah puasa kita juga gitu. Jadi kalau misalnya sudah merasa melakukan sesuatu yang fisiologis udah oke, berarti secara psikologisnya itu diatur lagi, di manajemen lagi, diokehin lagi gitu. Itu pertanyaan klasik itu dari tahun ke tahun, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Jadi klasik banget. Ya, maaf masih newbie soalnya. Tenang Mas Wawan, itu bukan mengintimidasi. Maksud dibalik kata-kata Mbak Eva itu Anda tidak sendiri. Jadi yang mengalami itu banyak. Ini aja ngopi dulu. Belajar ngopi dulu. Mas Tio dapat undangan ngopi tuh Mas dari Mas Wawan. Nah, aku juga jujur nih, semalam tidurnya kurang berkualitas. Karena Mas Tio suruh tidur aja. Boleh nggak aku tidur aja? Mulai terganggu tidur itu pas Ramadan kemarin itu kan malam terbangun gitu kan, jadi sudah terbiasa seperti itu, akhirnya tidurnya nggak bisa sore-sore gitu. Tapi naiknya gula darah nggak di atas 100 kan? Enggak, paling 85 sih kalau paling. Ya. Itu memang nggak masalah. Yang masalah itu yang di bawah 80. Ya itu kan targetnya, cuman yang masalah itu kalau sampai di atas 100 itu berarti ada something wrong. Oh iya, kalau cuma stres mikirin gula darah. Nggak usah mikirin gula darah. Gini, stres mikirin gula darah kalau udah lebih dari 3-6 bulan KF, stres mikirin gula darah kalau kok di atas 100 terus ya. Nah itu loh. Oh gitu. Nah, kalau masih antara 80 sampai 100, saya cuma kurang optimal di mana. Tapi kalau udah di bawah 80, nah udah bagus. Jadi yang kita resiko paling tertinggi itu kan kalau di atas 100, yang artinya kan di luar parameter metabolik yang baik gitu loh. Maksudnya resiko meningkatkan HbA1c-nya tinggi kalau di atas 100. Nah, tapi kalau masih mainnya cuma antara 80 sampai 100 pun sih nggak sebetulnya itu gula darah normal. Kalau bagi orang yang makan karbo itu gula darah normal, HbA1c juga normal. Yang nggak bagus itu kan kalau yang di atas 100. Kalau itu kalau cuma 85, 88 itu cuma kurang maksimal lifestyle-nya itu kok. Maksudnya ya tapi tetap perlu koreksi, cuma nggak usah dibawa stres kayak orang yang udah 6 bulan KF masih di atas 150, 130 lah, itu something wrong. Nah, itu kan itu yang harus diberesin. Jadi karena itu pun juga karena kombinasi penyakit sebelumnya biasanya nggak mungkin orang sehat ikut KF gula darahnya di atas 100. Lebih dari 3 bulan adaptasi masih di atas 100. Itu pasti ada komorbid yang belum tuntas, Pak. Oke. Jadi Mas, makasih Mas Bobi. Ya, sama-sama Mas. Yang mengerucut ke materi Mas, coba ada yang ke materi. Oke. Terutama materinya. Aku kalau pertanyaan live begini agak susah melihatnya. Tapi nggak apa-apa. Ini satu lagi dari Mas Faiz ya, Muhammad Faiz. Halo Mas Faiz. Halo Mas. Ya, silakan Mas Faiz. Ya, silakan. Ini kebetulan saya nyambi sambil bawa mobil nih Mas. Ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan apa yang bisa di ini? Jadi nggak usah video, nggak apa-apa Mas. Nggak usah video, nggak apa-apa. Ya. Keselamatan nomor 1. Ini di Lala kemarin saya kerja sedikit stresnya keluar
biasa kemarin itu. Nah, pagi ini kok nilalah Teh Eva materinya seperti apa yang kejadian ke saya ini. Jadi nyambung berarti ya. Ya, sore kemarin saya sempat drop. Jadi saya kerja si bos marah berat lah ya. Marah berat sampai akhirnya mengganggu psikis saya. Kemudian nggak tahu tiba-tiba drop aja. Sore itu saya pulang sampai di rumah nggak seperti biasa. Biasanya nggak ngantuk, ini kok tiba-tiba ngantuk. Jadi habis sisa itu saya langsung tidur. Ya pokoknya pikiran saya agak berat lah. Jadi memang apa yang dijelaskan Teh Eva tadi, buat saya ada buat bahan lah ya, masukan buat saya. Nah yang jadi pertanyaan saya, untuk memulihkan kondisi kalau udah stres berat itu, selain 5 pilar yang ada itu, untuk recovery yang cepat itu gimana? Soalnya itu kata kuncinya tuh. Saya tadi pagi itu untuk memulihkan stamina, sampai istri saya coba pijitin. Oh ini istri kebetulan nggak KF istri. Tapi akhirnya apa perlu dikerok gitu? Di KF perlu kerokan nggak ya kira-kira? Jadi sampai seperti itu. Nah ini udah agak beningan sih buat saya. Mungkin Mas Tio atau Mbak Eva ada jawaban nggak ini? Mungkin itu aja Mas Bobi. Makasih Mas Bobi. Oke, makasih. Sebelum dijawab, ini karena mungkin ini sebenarnya lebih ke arah tips aja sih. Tips dan untuk bisa lebih cepat. Tapi clue-nya sebenarnya ada tadi di penjelasan Mbak Eva. Aku beralih ke di chat. Ini kaitannya mungkin lebih spesifik nih ke Mas Piprim sama Mas Tio yang sudah mungkin ada gatel berbicara saintifik. Ini dari Mbak Wulan Bobi, nah sesama nakes. Dok, masalah imunitas hubungannya dengan gula darah bagaimana ya? Karena sekarang awam pahamnya itu hanya imun manusia itu erat loh hubungannya dengan herediter atau keturunan. Nah, itu dulu deh. Jadi 2 pertanyaan, satu ke Mbak Eva, satu lagi yang lebih agak saintifik kaitannya dengan genetik ini. Monggo. Aku dulu ya, Mas Rudi. Boleh. Ya, untuk sesuatu yang instan itu sebetulnya tidak pernah eksis kalau saya bilang, karena bikin Indomie instan aja mesti rebus air dulu, mesti nyemplungin mie-nya dulu gitu ya, mesti ngangkat mie-nya dulu, jadi nggak pernah ada yang instan sebetulnya. Apalagi kalau kita itu namanya aja Indomie instan gitu, padahal tidak seinstan itu, perlu 3 menit gitu, 5 menit untuk melakukannya. Nah, apalagi ini masalah problematika hidup ya, kata kuncinya di sini adalah ya udah sih ikhlasin aja gitu, cuman kan untuk mencapai target ke tahap ikhlas itu kan sangat-sangat tidak mudah gitu, sangat-sangat tidak mudah. Itu nomor 1. Dan yang kedua, kalau saya perhatikan tadi Bapak bilang begitu saya pulang ke rumah saya biasanya susah tidur, lah bagus apa itu kan ya. Jadi bahkan ketika kita tidur itu enggak cuman secara fisiologisnya aja kita merecovery dan meriset segala sesuatunya, tapi secara mentali juga. Kalau nggak salah sih di bagian chat yang kenaikan kortisol tuh yang Mas Tio kasih tuh ada waktu di jam-jamnya, nanti mungkin saya share lagi di bawahnya itu, kita perbaikan mentally itu kalau nggak salah dari jam 1 pagi ya, jam 1 pagi atau sampai jam 3 pagi gitu ya kalau nggak salah tuh. Itu secara mentally juga kita diperbaiki gitu. Jadi itulah pentingnya tidur, which is kalau Bapak masih bisa melakukan tidur yang pulas, yang baik, yang nyenyak, berkualitas ketika ada masalah, itu salah satu kuncinya untuk mendapatkan recovery secara mentally health gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Dan yang kedua, yang pertama tadi masalah ikhlas ya, memang kita semua juga berjibaku gitu. Untuk masalah itu, semua manusia berjibaku di masalah itu gitu. Cuman selama masih bisa
tidur dengan baik dan nyenyak, pertahankan, jangan sampai keganggu, karena itu salah satu jalan untuk kita merecovery secara mental health. Oke, mantap. Jadi memang tidak ada instan, semua itu butuh proses. Seinstan pun juga masih tetap butuh waktu, butuh effort. Jadi ya memang harus dinikmati. Tapi tadi yang Mas Faiz tadi sampaikan sempat minta kerokan segala macam, ya boleh aja, itu kan memicu tadi yang sempat Mbak Eva bilang serotonin kan, lebih lebih nyantai. Kerokannya sampai membatalkan kondisi ketosis nggak boleh. Nah itu dia, karena gara-gara oh rada enakan berarti kerokan nih solusinya, udah fokus di kerokan terus, jadi itu juga nggak betul juga ya kan. Oke, langsung beralih ke Mas Piprim sambil nunggu Mas Tio, kayaknya masih ada trouble sama handsfree-nya. Mas Piprim, tentang untuk apa ini imunitas yang sering orang awam kaitkan dengan apa ini hereditas atau keturunan, ini bagaimana dok? Apalagi tadi dokter ngomong tentang glukosa dan ini. Ya, saya kira banyak jurnal yang bicara bahwa hiperglikemia itu menurunkan fungsi imunitas tubuh ya, termasuk misalkan seperti pergerakan makrofag ya, pergerakan neutrofil itu jadi nggak lincah karena darahnya kan kental ya. Itu banyak sih dampak hiperglikemia itu ke sistem imunitas tubuh, itu banyak jurnalnya, ini bisa dicari aja. Jadi yang terkait dengan COVID juga, itu ada beberapa jurnal yang mengatakan hal pertama yang harus dilakukan pada pasien-pasien adalah tight control glikemik. Jadi mereka bahkan memberi batasannya itu 180, di bawah 180 gitu ya. Karena di penelitiannya semua pasien diabetes yang di atas 180 itu biasanya meninggal ya. Yang survive itu pada saat masuk 180 ke bawah ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah KF, gula darahnya terkontrol di bawah 100 ya, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan nggak inilah ya, nggak fatal mudah-mudahan. Masalah genetik ya, genetik itu sebetulnya beberapa ahli mengatakan perannya itu nggak banyak sebetulnya. Ya, genetik itu ya mungkin katanya sekitar 15-20% aja, 80%-nya lifestyle, environment. Jadi kalau orang tuanya diabetes, ya anaknya jangan stres dulu gitu ya. Kalau orang tuanya cancer, anaknya juga jangan stres dulu. Ya, dengan lifestyle itu bisa tidak manifest, ya walaupun ada potensi, tapi dengan menyehatkan mitokondria kita, ya, karena ternyata banyak seperti kanker itu pun penyakit mitokondria, ya. Pada akhirnya kanker itu memang penyakit mitokondria. Jadi dengan menyehatkan mitokondria kita, maka penyakit-penyakit yang secara genetik dia ada, ya nggak manifest. Saya nggak tahu mau jawab apa enggak nih Dokter Wulan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau waktu masih memungkinkan aku mau undang. Tapi Mas Tio ada tambahan mungkin Mas? Monggo menambahkan. Ya, maksudnya tadi kan pertanyaannya hubungannya dengan gula darah. Kenapa sekarang banyak yang menghubungkan malah dengan genetik? Jadi kalau yang maksudnya yang aku tangkap sih maksudnya sekarang kalau yang kena infeksi dan sebagainya dengan hubungan imunitas, ya apa sekarang udah gen lu. Gitu maksudnya. Nggak bisa. Gini, kalau memang gennya secara hereditary dia gennya nggak mendukung imunitasnya, nggak usah nunggu dewasa. Pas kecil dia udah nggak bakal survive sampai dewasa. Kenapa? Infeksi selalu ada. Kalau dia umur sudah dewasa, udah dewasa, terus begitu ngomongin imunitas tergantung gen kan nggak lucu. Kalau dia gennya nggak mendukung untuk imunnya bisa ngerespon, udah kalah udah kena infeksi dari sebelum 5 tahun udah lewat, ya kan? Jadi gini loh. Jadi sebetulnya hubungan epigenetik dengan kontrol dengan imunitas itu memang suatu hal yang kompleks. Kalau aku jelasin sekarang mungkin pada bubar semua. Tapi intinya gini, imun secara epigenetik pun kita bisa melatih. Jadi gini, ada yang disebut namanya train immune system. Jadi sistem imun kita orang yang sering
ini sebetulnya bukan untuk dipraktekkan ya, tapi ini it's true. Ini cara kerja immunological memory seperti ini. Jadi adaptive immunity itu memiliki immunological memory spesifik hanya kalau sudah encounter patogennya. Kalau enggak, dia nggak pernah punya memorinya. Dan di mukosal imun sistem kita, responsivitas itu juga bisa ditrain dengan cara sering terekspos oleh antigen, sehingga dia sering alert artinya dia sigap. Nah itu secara lifestyle-nya atau secara dia sering terekspos itu justru merubah epigenetiknya menjadi responsif. Kemampuan, jadi kalau epigenetiknya sudah tertrain, jadi gini loh, epigenetik ini boleh nggak sedikit rumit dikit? Jadi aku coba jaga ya Mas ya. Oke. Yang disebut genetik itu ialah bagaimana suatu sequence di DNA itu lebih cepat responsifnya. Atau gini, aku mundur deh biar nggak terlalu rumit. Kalau contohnya dendritic cell, salah satu di mukosal kita, bagaimana supaya mengetahui dia sudah tertraining atau belum, ialah kecepatan dia merespon antigen, dan begitu dia merespon antigen, ada lawan masuk, dia cepat membuat sitokin seperti contohnya interferon. Cepat mengkomunikasikan ke jadi kalau kita lihat secara respon imunnya, semakin cepat interferon disekresikan dendritic cell saat dia terespon antigen, artinya dia makin responsif, dia makin terlatih. Nah, hubungannya dengan apa dengan epigenetik? Nah, epigenetik itu gini, interferon itu adalah suatu protein signaling yang dibuat berdasarkan transkripsi dari suatu sequence DNA, di dalam suatu sequence rantai DNA di dalam inti selnya si dendritic cell. Apa hubungannya, Mas? Jadi gini, semakin dia responsif, semakin dia mudah uncoil dari histonnya. Jadi DNA itu maksudnya rantai DNA itu dia ngelibet ke histon. Nah, semakin dia responsif, semakin dia cepat merenggang, cepat dibaca oleh RNA polimerase, cepat dikirim RNA messenger-nya keluar sel, cepat ditransaksikan ribosom. Nah, kecepatan itu di epigenetiknya, kemampuan coiling, kemampuan uncoilingnya. Jadi melatih sel, contohnya sistem imun, itu bisa merubah respon epigenetiknya, kecepatan dia melonggarkan diri dari histonnya, sehingga dia cepat ditransaksikan oleh RNA polimerase. Nah, itu baru namanya epigenetik. Kalau ada yang ngomong hereditas epigenetik, belum ngerti sejauh yang aku bilang, abaikan. Itu dipungkasi langsung. Kalau belum tahu gimana epigenetik itu berhubungan dengan kemampuan melakukan fungsinya, contohnya memproduksi interferon dan sitokin lainnya sebagai respon dari sistem imun, abaikan. Mereka nggak ngerti apa yang mereka omongkan. Berarti nanti kalau teman-teman apa ya Tan? Awam, aku coba telepon Mas Tio. Kalau udah yang ngubungin sama epigenetik, ngomongnya langsung ke aku aja, jangan itu dijadikan faktor bahwa nggak bisa apa-apa, cuma berhubungan dengan gen. Karena apa? Karena kalau orang udah ngomong gen kayak gitu, rata-rata udah nggak bisa lanjutin pembicaraan, karena mereka nggak ngerti. Nah, kebetulan aku ngerti, lanjutin sama aku aja. Gimana cara sel mentranskripsikan responnya itu di mana? Itu doang. Okay. Mas, nanti lain kali bahas epigenetik ya. Ya, udah tertarik tuh. Tapi itu nggak bisa di grup awam. Bisa kebakaran juga sebentar. Mas, saya tahunya Epi suka esi. Gimana dong? Oke, ini masih ada 5 menit sebelum jam 12. Apakah masih memungkinkan satu pertanyaan lagi ya? Ya, monggo. Oke. Mbak Fitri Noviar, saya sapa. Mbak Fitri. Halo. Mbak Fitri. Iya, Mas. Ya, silakan, Mbak. Ini langsung pertanyaannya 3, boleh nggak ya? Kita tinggal 5 menit. Pilih satu pertanyaan aja yang paling penting. Paling krusial, yang paling penting. Paling penting. Gitu ya? Ya. 2 deh boleh kali ya? 5 menit, Mbak. Langsung tanya aja. Ya, saya Fitri dari Bogor ya. Sebenarnya saya sudah ikutan keto itu sekitar 2 tahun lebih lah ya.
Nah, cuman akhir-akhir ini memang saya agak sedikit bosan dan akhirnya cheating gitu. Kemudian kalau cheating itu kan banyak orang bilang bahwa banyak reaksi tubuh yang terjadi gitu ya. Tapi di saya itu tidak ada reaksi apa-apa gitu, sama aja gitu. Apakah itu positif atau negatif? Itu satu ya. Kemudian yang kedua saya mau nanya, kalau kan tadi keseimbangan gula darah itu kan tergantung dari 5 pilar itu ya. Nah, kalau seorang muslim gitu ya, mungkin ini bisa Dokter Piprim kali yang bisa jawab ya. Muslim itu kan ada misalnya ibadah tahajud malam dan sebagainya gitu ya. Otomatis tidur kita itu kan terganggu. Bagaimana cara agar aktivitas tahajud itu tetap bisa balancing dengan GDP kita dan juga 5 pilar itu. Itu aja sih. Terima kasih ya. Oke. Siapa dulu nih? Apa Mas Tio langsung? Apa Dokter Piprim? Silakan. Yang pertama cheating. Aku yang cheating aku aja deh. Oke, silakan Mas. Langsung cheating. Mempersingkat waktu, nggak ada excuse untuk cheating. Nah. Nggak ada excuse. Mau ada alarm, nggak ada alarm, bodo amat. Nggak ada excuse. Karena cheatingnya sadar gitu ya Mas. Jadikan lifestyle, jangan cheating. Ya walaupun cheating nanti lama-lama kebablasan, lihat aja. Jadi konsistensi disiplinnya di diri sendiri. Aku gini cheating nggak apa-apa. Berarti aku udah toleran makan karbo lebih banyak. Kan aku sebetulnya kan nggak masalah. Tujuannya di KF itu kan dilatihkan ialah determinasi, konsistensi gaya hidup. Nggak ada hubungannya mau alarm apa enggak. Jadi apa perlu aku takutin dulu secara fisiologi efek cheating baru nggak cheating? Kan nggak perlu kan? Nah, jadi kan gaya hidup. Kalau udah tahu udah nikmat, jadi gini. Selalu dengarkan apa kata badanmu. Lebih sehat masuk karbo, apa lebih sehat nggak masuk karbo? Kalau lebih sehat masuk karbo, jangan KF, masuk karbo terus. Tapi kalau udah tahu lebih sehat badannya sendiri yang ngomong, lebih sehat nggak masuk karbo, badan lebih enteng apa-apa. Mau dokter lain ngomong ini bahaya, mau orang lain ngomong ini, orang lain keluarga ngomong kayak nakut-nakutin dengan berbagai jurnal, badanku bilangnya sehat. Ya udah, anjing menggonggong kafilah berlalu, biarin aja. Selalu percaya dengan badan sendiri, tapi jangan percaya dengan matanya. Ya, iya dong. Iya. Selalu percaya dengan jawaban badannya, jangan jawaban matanya. Mata itu memang menggoda ya. Oke, Dr. Piprim, ada tambahan untuk ini tentang tidur, ini disinggung lagi nih untuk yang ya. Sebenarnya kalau lihat circadian rhythm ya, itu kan jam 3 pagi itu udah mulai kortisol itu udah mulai naik ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sesuai siklusnya Rasulullah, saya udah pelajari tuh. Rasulullah itu kan tidurnya di awal waktu. Nanti bangun jam 2, jam 3, sepertiga malam. Tapi beliau itu nanti siang itu tidur lagi. Ya, ada namanya qailullah. Jadi kalau di total walaupun beliau malamnya begadang, tapi di total tidurnya sebetulnya tetap cukup gitu. Jadi begadangnya itu bukan misalnya kita tidur mulai jam 11 atau 12 malam, bangun jam 3 ya jelas kurang. Itu kan mestinya ba'da isya itu udah tidur gitu. Jadi mungkin overall dalam sehari semalam kita bisa perhitungkan, dan tentu kualitas tidur juga penting ya. Kualitas tidur nanti terkait dengan seberapa aktif kita di siang harinya. Ya kalau kita diam aja juga biasanya susah tidur. Itu Mas Budi. Oke, mantap. Ini pas jam 12, jadi kita sudah merampungkan sesi 1, ya kan, berikut kuis dan juga door prize. Oke, terima kasih semuanya. Oke, rangkaian acara kita nih dari pagi seru ya. Udah dari Mbak Eva mengenai stres dan ketosis, Mas Piprim, Dr. Piprim mengenai rahasia di balik sickness anoreksia, di mana kita tidak nafsu makan saat kita sedang sakit, udah dijabarkan juga. Terus tadi juga kita ada virtual bazar, di mana aku ngajak tour keliling Indonesia yang luar biasa, di mana biasanya kalau kita di seminar biasa ya, di lapangan, kita biasanya kalau di seminar di Bekasi, seminar di Semarang ya, vendornya di situ-situ aja. Bayangkan kita bisa lari ke seluruh Indonesia dengan SFH, melihat meja-meja mereka.
tanpa perlu ngikutin aku kemana-mana mesti seminar mesti datang sendiri loh, kalian nggak bisa ngikutin, tapi sekarang bisa ngikutin kan, melihat semua vendor-vendor kita ternyata di Indonesia ini luas, dan harapanku dengan SFH ini para vendor para warrior bisa mengikuti jejak-jejak para vendor-vendor kita. Tadinya mereka warrior menjalankan tugas hidup mereka, tapi alhamdulillah gaya hidup kita bisa menjadi sumber rezeki yang halal. Jadi aku harapkan semakin meluasnya gaya hidup ini, aku harapkan banyak warrior yang memanfaatkan gaya hidup ini untuk mendapatkan rezeki halal, terutama di masa pandemi seperti ini, ya, yang mungkin itu maksudnya meningkatkan kreativitas untuk ya insya Allah kalau masih ada kerjaan yang itu bisa punya sampingan. Aku sangat setuju, aku nggak pernah melarang siapapun untuk mencari rezeki di lahan KF. Memang walaupun di grup KF sendiri aku larang jualan karena aku fokusnya di ilmu pengetahuan, tapi kita punya divisi produk. Nanti kalau yang tertarik mau menjadi penjual di KF, apapun kreasinya, misalnya dia pinter baking, contohnya kayak Mbak Farida, sebelumnya pinter baking, sekarang bisa buat produk keto, kan lumayan ya buat tambah-tambah, siapa tahu nanti lama-lama jadi penghasilan utama. Jadi saranku kreativitasnya dikembangin, manfaatkan gaya hidup kita yang kita brand awareness, insya Allah deh, aku yakin insya Allah kita KF sudah berapa tahun Mas? Udah mau sebentar lagi 2012, 17, 18, 19, 20, udah 4 tahun. 4 tahun. Sebentar lagi nggak nyampe 2-3 tahun lagi boomingnya nggak tahu kayak apa di mana-mana. Nah, manfaatkan kita punya kreativitas apa, kita sudah siap, kita bisa ngajarin. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan rezeki dari keahlian, terutama kebanyakan mungkin para ibu-ibu yang pintar masak, nanti mungkin ada bikin catering keto, manfaatkan. Aku malah justru pengen buat di komunitas ini membuat sistem support. Aku pengennya semua orang yang pintar masak bikin sistem support buat orang-orang yang baru masuk dan kebingungan mau makan apa, kebingungan gimana nggak cheating. Karena kalau nggak ada sistem supportnya, nggak ada sistem support dari para warrior yang ikut menyediakan, kebanyakan mereka gagal di tengah jalan, entah karena mereka nggak ada dukungan komunitas kah, atau mereka bingung mencari makanan pilihan, nggak ada opsi. Ya aku sering dapat japren, masih banyak di Kalimantan, saya susah nih dapat amunisi, saya nggak bisa makan seperti orang di Jakarta. Nah, aku memang di sana mungkin masih jauh, belum banyak, tapi insya Allah pada saat mereka sudah meluas karena awareness kita kemana-mana, sistem support di per daerah, contohnya tadi aku minta yang di Medan itu yang reseller untuk ngajak sekitarnya yang warrior juga yang pintar-pintar untuk membuat kreasi-kreasi seperti di Jakarta dan di Pulau Jawa ini. Insya Allah nanti Medan cepat berkembang. Kenapa? Orang mau mulai biasanya ragu. Kalau kita yang udah jalanin ini kan kita taunya real food aja gampang. Ya, kita udah jalanin, kita udah kehilangan craving kita. Bayangin kalau kenapa susah ngajak ibunya, kakaknya, adiknya. Kenapa? Aduh, kalau gue ikut gaya dulu, gue nggak bisa makan kue lagi. Gue nggak bisa makan ini lagi. Jadi mereka banyak alasannya. Nah, jangan kasih excuse, karena kita mau ngajak mereka sehat. Walaupun kita promote real food, tapi kita jangan menghalangi orang untuk jangan cheating. Kenapa? Jangan sampai cheating. Jangan kasih, kalau mau apa? Aku nggak bisa kayak ikut kamu. Kenapa? Aku masih pengen makan pempek. Aku masih pengen makan. Ada semua, tenang. Masuk dulu, jalanin. Lama-lama craving mereka hilang. Makanya aku butuh vendor-vendor itu semua berkembang. Karena apa? Aku butuh di komunitasku punya sistem support. Aku sebagai ujung tombaknya untuk menyebarkan awareness dari ilmu pengetahuan. Tapi untuk menjalaninya sebagai lifestyle jangka panjang, aku pengennya warriorku mensupportku dengan sistem yang aku tinggal cari aja di mbak ini, cari aja di mbak itu, cari aja di mbak ini, gitu loh. Kalau mereka ada kendala, itu yang aku pengen. Jadi pengennya aku maunya para warriorku berkembang juga di dalam komunitas ini. Oke, nah mudah-mudahan Virtual Bazar menjadi lahan yang menarik untuk juga menarik bagi para warrior yang nonton acara SFH ini, karena bisa melihat berbagai pilihan di Indonesia. Aku lakukan terus di setiap SFH berikutnya. Jadi juga menarik dari Mas Arnold, ya, bisa menjelaskan metabolisme berpuasa ke level sel, ya, ke level sel, tapi dalam bahasa awam, mudah-mudahan dimengerti, walaupun gambarnya juga agak sedikit rumit, tapi Mas Arnold tadi menjelaskannya bagus, ya. Bertahap, pelan-pelan, membuat mengerti, membuat analogi. Dan Mas Eka yang terakhir membuka rahasia dari KF itu sendiri, yang memang basicnya itu aku dulu memulainya juga karena urusan otak untuk si Alif. Tapi ya itu
rahasia basic kenapa kondisi ketosis itu ialah kondisi yang bukan aneh, bukan abnormal. Ketosis itu bukan hal yang aneh. Ketosis itu normal. Bagi yang nggak ngerti ya menganggap tidak normal, menganggap kita aneh, udah memikir berbahaya. Nah, Mas Eka tadi udah menjabarkan kenapa ini kondisi manusia yang normal dan kenapa sekarang menjadi minoritas dan tidak normal karena ya lingkungan modern. Kalau dibalikin ke ancestral lifestyle, ke nenek moyang kita, kalau nggak ketosis kita nggak survive. Kenapa? Karena makanan nggak ada di mana-mana. Kita harus bisa aktivitas fisik tinggi tanpa kehilangan energi di otak. Nah, jadi kita tidak boleh ngikut grafik penurunan gula darah seiring lamanya tidak makan atau banyak yang bergerak. Karena kalau kita tidak makan karena cari makan, kita harus banyak bergerak untuk cari makan, grafik gula darah turun. Nah, itu nggak boleh diikuti di masa lalu. Kalau di masa sekarang, kalau begitu turun, begitu ada gejala neuroglikemi, seperti yang dibilang Mas Eka tadi, ya gimana kita mau cari makan? Jam 12 sudah pusing, kijang lewat di depan, udah nggak kekejar, karena kita nggak konsen. Tapi rahasianya dibuktikan oleh Mas Eka bahwa apa? Bahwa yang dibutuhkan otak itu bukan gula, tapi energi. Gula turun, kita punya substitute-nya. Nah, itu dia, itu rahasia ini yang digunakan manusia jutaan tahun untuk bertahan hidup saat makanan nggak di sekitar. Nyari dulu, baru bisa makan. Nyarinya pakai tenaga, nyarinya butuh waktu. Semua ini menurunkan gula darah. Apa yang meningkat sebagai calon sumber energi penghasil ATP saat gula darah turun? Buktikan aja sendiri, nggak makan 3 hari. Cek di darahnya, ketonnya makin naik apa makin turun? Gula darah makin naik apa makin turun? Nah, apa yang makin naik, itu yang menjadi rahasia dasar kenapa manusia menggunakan metabolisme yang tidak menghilangkan keton dari tubuhnya, karena dia harus survive di kondisi mencari makan. Rahasia semua tadi sudah dibuka oleh Mas Eka. Bagus banget, aku senang sama rahasia terakhir, karena itu basic membuat KF. Pokoknya, alhamdulillah, SF hari ini seru banget. Kita lanjut diskusi panel. Diskusi panelnya mungkin sekalian dari pertanyaan yang berhubungan dengan 2 materi terakhir. Nanti dari situ pertanyaannya kita berkembang dengan jawaban-jawaban. Silakan Mas Budi. Oke. Mas Arnold masih standby ya. Aku minta untuk unmute. Oke, terima kasih. Masih? Ya. Ini karena materinya kayaknya sudah dipilih sama Mas Tio untuk bisa connect ini. Jadi pertanyaannya pun seru-seru. Ini tadi sempat dibahas di chat, tapi mungkin beberapa teman nggak sempat memonitor chat. Tadi Mbak Eva juga sempat improve di situ. Jadi ini mungkin dari Mas Arnold nih ya. Dengan banyaknya makanan yang sudah olahan di zaman sekarang, termasuk juga cara-cara mengembangbiakan sumber-sumber hewani ataupun nabati, itu kan beberapa yang dipakai caranya justru malah menjadi potensi sumber cancer. Nah, ini menurut teman-teman yang sudah menjalankan KF bagaimana? Ini berarti penanyanya masih newbie. Tetap mendingan makan sumber hewaninya kah atau nabatinya kah, atau malah sama sekali mungkin tidak makan karena mungkin khawatir dengan bahan-bahan yang dipakai pada teknik pengembangbiakannya. Monggo, silakan. Siapa? Ke saya? Boleh, ke Mas Arnold. Oke. Contoh makanannya seperti apa ya? Mungkin seperti burger gitu, sosis gitu ya? Burger, sosis, pestisida yang di sayur ini ya kan, kemudian ayam yang disuntik, gitu deh. Nah. Oke. Jawabannya saya dari sisi endosentrik aja ya. Waktu kita makan, terus kita kelebihan makan, kemudian disimpan dalam bentuk lemak, gudang lemak, sebenarnya itu bukan cuma mengubah glukosa menjadi lemak, atau menyimpan kolesterol di lemak, tapi juga menyimpan toksin-toksin yang kita makan dari makanan. Nah, itu kuncinya ya. Begitu kita fasting, yang terjadi kan sebaliknya, lemak kita, di gudang lemak kita itu diluruhkan, lipolisis yang tadi, otomatis toksin-toksin yang ada di dalam adipose tissue atau jaringan lemak itu juga diluruhkan. Makanya ada yang HC-nya sakit segala macam ya. Jadi fungsi fasting itu di situ. Jadi bukan sekedar buat ngurusin badan, buat ketosis, tapi juga untuk sebagai detox
sportifikasi. Nah, ditambah lagi dengan olahraga. Nah, makanya untuk makanan memang nggak susah di zaman modern ini ya. Kalau buat kita emang gampang aja pergi ke pasar, beli ayam yang masih hidup, potong, udah jadi. Tapi kadang ada yang pengen burger, macam. Nah, itu yang faktor psikisnya yang harus ya pinter-pinter lah ya. Kepengenannya ini. Tapi itu jangan dijadikan sesuatu yang apa wajib ya, gitu ya. bikin stres tuh. Enggak. Makanya kita punya 5 pilar, itu tuh dimainkan. Setelah dimainkan itu, aduh, pengen burger apa nih, judulnya mungkin burger keto, tapi kita nggak tahu kan bahannya apa, nggak tahu juga. Atau ya mungkin contoh lain lah, yang misalnya ada sayuran tapi kena pestisida, atau ikan ada merkurinya. Aduh, kalau mikirin gitu ya ya susah gitu ya. Makanya kita lama-lama puasa nggak makan aja. Tapi betul Mas Bud, dulu saya mikir gitu, nah ini ikan ada merkuri, sapi gelondongan, makan ini pestisida, ya udah nggak usah makan. Ternyata beneran. Setelah beberapa tahun setelah itu ketemu KF, ya memang nggak makan, fasting jadinya. Itu jawabannya. ya kita milih makanan semampunya. Kita kan punya guidance di apa namanya, dilakukan semampunya, jangan sampai strict harus apa namanya yang apa tanpa pestisida itu organik ya. Kemudian kalau nggak dapat itu stres kan naikin gula darah juga, kemana-mana juga perginya. Jadi balance ya. Oke. Ya itu aja sih. Mantap. Jawabannya sih sudah ini sudah ekspresif banget kalau kata Mas Tio, mirip kayak Mbak Eva juga. Aku langsung berpindah ke ini, Mas Eka nih, mewakili pertanyaan teman-teman. Ini aku bisa rangkum nih, untuk tadi kan banyak membahas dasar evidence base untuk ketogenic diet terhadap beberapa penyakit. Nah, ini ada yang nanya, kalau untuk autis bagaimana? Itu satu. Kemudian, apakah masih efektif untuk Alzheimer yang kondisi mungkin statusnya sudah berat sekali? Ya kan? Nah, itu dulu deh. Monggo Mas Eka. Ya, kalau buat yang sudah berat, seperti bilang tadi, penelitian ini hanya boleh dikerjakan pada yang tidak terlalu parah. Tapi ada tadi yang volunteer, yang 1 orang. Kita lihat dari kondisi dia, ternyata perbaikannya lumayan. Jadi nggak ada salahnya kita tidak berikhtiar untuk terapinya. Istilahnya nggak ada ruginya kita melakukan ini. Mudah-mudahan dapat untungnya. Itu kalau buat yang Alzheimer. Sedangkan kalau autis, autis ini kan sebenarnya kalau dibilang adalah suatu spektrum gejala klinis. Yang kita harus cari sekarang, apa penyebab autisnya? Apa ada infeksi di otak, apa ada gangguan metabolisme, dan lain-lain. Jadi, tetap kita harus cari dulu masalah awalnya apa. Istilahnya kayak gini, diet ketogenik ini memperbaiki metabolisme tubuh. Kayak kita punya perahu bocor berisi air. Ketogenik ini ngeluarin airnya. Tapi bocornya harus dicari dulu. Kalau memang ada infeksi kronis, CMV, TORS atau segala macam, ya infeksinya harus selesai karena ketonya memperbaiki, infeksi masih jalan. Atau memang dia ada metabolis tertentu, atau dia ada keracunan logam-logam berat yang juga bisa bikin seseorang menjadi autis. Nah, semua itu harus kita hilangkan. Nah, memperbaikinya bisa dengan KF, tapi menghilangkannya ya penyebab utamanya yang harus kita cari. Infeksinya masih ada apa tidak, keracunan zat-zatnya masih, atau hal-hal yang lain, itu yang kita cari. Nanti setelah dengan KF juga kita perbaiki fungsi otaknya. Nah, kita bisa fisioterapi, bisa dengan terapi neurofeedback, bisa dengan ya segala macam lah untuk memperbaiki fungsi otak. Jadi semua penyebabnya kita hilangkan, metabolisme kita perbaiki, isi otaknya kita kembalikan sehingga ke tingkah lakunya sama seperti anak seusianya. Nah, seperti itu. Oke. Melanjutkan ini Dok, sedikit ada yang masih suka sensi nih kalau melihat beberapa
penampakan di badannya seperti ada benjolan lah, atau yang dibilang beberapa dokter ini bilang itu lemak berlebih seperti benjolan di mata, terus apa ini yang ada biasanya di sini itu di kening gitu. Santelesma. Santelesma. Nah itu berbahaya nggak sih? Terus ya pertanyaannya klasik sih, bisa nggak dengan pola makan rendah karbo ini, ibaratnya gitu. Monggo. Jadi penumpukan lemak itu sering juga kita bilang proses aging, dia bertambah usia, jadi tubuh menyimpan lemak di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, kalau dengan KF kita bisa sampai ke proses autofagi, diharapkan benda-benda atau zat-zat yang tidak pada tempatnya akan dimetabolisme sehingga bisa berkurang kondisinya. KF itu suatu ikhtiar, tapi bukan semuanya dengan KF bisa sembuh. Kita harus cari, misalnya naik motor jatuh, tulangnya patah. Ya kalau nggak disambung, walaupun dengan KF apapun ya harus sambung dulu. Posisinya harus benar dulu, baru bisa sambung. Jadi kita lihat, nah apa yang menjadi penyebab? Kalau udah disambung, nanti penyembuhan lukanya dibanding tidak KF, pasti lebih cepat. Tapi kalau tulangnya patah, putus, nggak disambung, ya apakah bisa tumbuh lagi tuh tulang? Ya enggak. Jadi semuanya kita harus ikhtiar, semuanya kita perbaiki. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Kembali ke Mas Arnold, ada yang nanya, Mas, ini berbicara makanan nih, komposisi. Kalau no karbo, tapi komposisi protein lebih tinggi dari lemak, resiko nggak? Alasan presentasi saya tadi tentang puasa ya. Tapi nggak apa-apa. Gini, tapi masih berhubungan. Kalau kita lihat tadi dari sisi sel ya, tadi kelihatan tentang mitokondria. Apa bedanya KF dengan ketogenik? Nah, kan biasanya orang bilang puasanya sebenarnya nggak gitu-gitu juga ya. Jadi kalau kita perhatikan di mitokondria tadi, makin besar kita create demand, makin banyak juga asam lemak yang masuk ke mitokondria. Nah, asam lemak itu kan high fat ya. Nah, jadi di KF itu yang kita lihat itu dari situ, dari selnya, bukan dari piringnya, piring yang tinggi lemak, proteinnya sedang, rendah karbohidrat, enggak. Dari selnya, glukosanya kita rendahkan, create demand dengan olahraga, lemaknya tinggi yang masuk ke sel. Itu satu. Itu bedanya view kita melihat lemak dari KF dengan diet. Diet itu ya namanya pola makan ya. Sedangkan KF kita lihat dari sel, endocentric view, kalau istilahnya Mas Tio. Kemudian apakah kalau tinggi protein itu beresiko dan no karbo? Satu, no karbo. Nggak mungkin kita no karbo. Kita makan masih pakai bumbu kan, bumbu itu karbo. Kalau kita makan mentah mungkin sih. Betul. Makan raw. Makan sushi tiap hari. Itu satu. Yang kedua, high protein. Jadi istilah high fat, medium protein, dan low carb itu komposisi, bukan kuantitas. Jadi kalau misalnya nyebut high fat atau high protein, bukan makan dagingnya yang banyak, tapi komposisinya gitu. Yang kedua, masalah pemahamannya. Kemudian selanjutnya, high protein itu maksudnya gimana? Makan daging lean yang bersih, nggak ada lemak atau gimana? Ya, boleh dibilang seperti itu mungkin ya. Kita asumsikan aja gitu, Mas. Ya, oke. Di protokol kita sudah jelas ya, makan daging berlemak. Nah, kemudian kita nggak usah pusingin lagi komposisinya, mau berapa persen itu. Buat apa juga gitu ya. Karena kita fokusnya bukan mengatur sedetail itu seperti diet ketogenik. Jadi boleh dibilang Mas Arnold mau info kalau tadi dari sudut pandang sel ya, berarti pada saat kita menciptakan demand kan lemak lebih dominan. Betul Mas ya. Nah, jadi kan ya untuk apa lagi memusingkan dari luarnya ibaratnya kan gitu kan? Iya. Nah, maksudnya gini mungkin ya.
ada yang makan gaji terus. Nah, kalau dari sisi KF ya, dari sisi sel, mau dari makanan bergaji atau mau dari gaji kita sendiri, apa bedanya? Sama aja kan? Exactly, itu nah, dia. Itu dia. Nah, satu lagi prinsip makan itu, kita makan itu yang esensial. Esensial itu artinya yang tubuh kita nggak bisa bikin. Gaji kita sendiri, lemak jenuh, itu esensial apa enggak? Sebenarnya enggak kan? Dari tubuh kita sendiri kan? Iya. Boleh makan nggak? Boleh. Tapi esensial nggak? Enggak. Gitu. Nah, ya kan? Ya. Jadi boleh nggak makan gaji banyak-banyak? Ya terserah. Tapi esensial nggak? Enggak. Makanya di protokol itu kan makan daging berlemak, bukan makan lemak. Makan lemak ya dari badan aja, dengan kreatinin, olahraga, itu udah makan lemak sel-sel kita. Nah, high proteinnya seberapa sih sanggupnya kita? Gitu. Misalnya nih, kita no karbo, makan protein banyak. Kalau kita nggak create demand dengan latihan beban, ya percuma juga, dibuang juga. Kecuali kita makan high protein, high karbo juga, nah baru benar beresiko. Oke. Gitu. Cukup jelas itu. Gitu, ya. Nah, cukup jelas pertanyaannya. Mas Tio mau nambahi sebagai ini? Aku udah tahu Mas Tio rada gemes-gemes soalnya kalau pertanyaannya seputar. Habis ini aku buka 2 slot untuk pertanyaan live. Teman-teman peserta bisa raise hand ya, cepet-cepetan. Monggo Mas Tio, nambahi. Ya kalau aku ini cuma perjelas yang Mas Arnold bilang, misalnya masih ada yang belum jelas, maksudnya gimana saya nggak makan lemak tapi sel saya dapat lemak banyak, maksudnya gimana? Mungkin takutnya kurang jelas. Maksudnya dari sisi endocentric Q itu jadi gini, ketosis itu di mana high fatnya itu, high fat di kondisi ketosis itu artinya sel-sel di tubuh kita itu dominan pakai lemak. Nah, di kondisi puasa kita pakai lemak di badan, di kondisi makan kita bisa pakai lemak di makanan, kombinasi dengan lemak di badan. Nah, kayak gitu, kayak yang aku bilang tadi. Tadi kan gluconeogenesis, pada saat kita makan gula darah yang naik, ialah kombinasi gluconeogenesis dan karbo dari makanan, glukosa yang berat. Kondisi puasa, gluconeogenesis, gulanya yang di darah itu cuma full dari liver. Pada saat sisi lemaknya gimana? Pada saat kita nggak makan, lemak badan mendominasi suplai lemak ke seluruh tubuh kita untuk sehari-hari pakai. Pada saat kita makan, merupakan kombinasi pemakaian lemak di badan dan bedanya kayak tadi juga kayak gula pada saat kita tidak makan puasa, gula dominan berasal dari buatan liver. Saat kita makan, gula merupakan kombinasi apapun karbo yang terserap dari makanan plus gluconeogenesisnya. Tapi di kondisi makan jelas gula buatan liver turun. Benar dong, karena kan sudah ada kombinasi dari gula dari makanan. Betul. Apapun unsur karbonya maupun proteinnya dirubah jadi glukosa. Sama di kondisi kita puasa, sumber lemak dari mana? Dari badan. Lipolisis dari pipi, perut, paha paling dominan. Saat kita makan, karena ada unsur lemak di makanan, lipolisis kita berkurang. Karena sebagian diambil dari makanan, jadi tidak perlu ngambil dari badan lagi banyak-banyak. Gitu loh. Karena trigger semua itu insulin. Kalau kita makan karbo, insulinnya lompatnya segini. Kalau kita makan protein dan lemak, insulinnya lompatnya cuma segini. Jadi polisinya itu ya Mas ya? Ya. Lompatan insulin cuma segini dengan protein dan lemak itu memberikan efek juga ke lipolisis yang lepas lemak dari pipi perut. Stop dulu, jangan banyak-banyak keluarnya. Ini dari makanan. Nah, jadi insulin itu signaling bahwa kita masuk energi. Gitu doang. Jadi lengkapin apa yang dimaksud biar nggak bingung gaji dari gimana caranya gaji dari kita diambil. Nah, itu triggernya insulin. Jadi basal insulinnya makin turun mengizinkan lepasnya lemak dari tubuh lebih banyak. Basal insulin yang mulai naik kembali karena kondisi makan, fat state membuat pengambilan lemak dari badan berkurang, pembuatan gula dari liver menurun. Itu rasanya gitu aja. Oke. Mantap. Kayaknya bahasanya sudah membumi semua, enak loh Mas. Bener. Apalagi tadi Mas Ekan jelasinnya dengan analogi juga kan, yang Parkinson, autis tadi dengan perahu yang diisi air, mantap itu. Pertanyaan live, aku kasih kesempatan ke Mbak Lucy Tabrin ya, sebentar. Halo Mbak Lucy.
Iya. Halo. Ya, silakan Mbak Lucy. Mas Agus, apa kabar? Ya. Saya masih hidup ya. Alhamdulillah operasi kankernya sampai sekarang kan 2017 ya, 2017 November. Stadium 3C. Ya, Mbak Lucy ini survivor cancer di grup kalian. Oke. Saya tuh kan keto ya sebelumnya. Terus ya dari 60 kilo terus akhirnya jadi 45 gitu kan ceritanya. Terus habis itu kan dioperasi. Nah terus sama dokter biasalah sama profesor dilarang kan keto. Terus makanan rumah sakit kan juga nggak keto. Akhirnya saya break lah gitu kan. Tapi sampai detik ini saya suka takut gitu kan. Suka nggak kalau makan karbo. Cuman ya ngapun dosa lah, saya udah cheating, udah gitu kan nggak pernah pergi-pergi, jadi nggak pernah datang seminar, akhirnya nggak punya temen, nggak, ya udahlah pokoknya intinya saya nggak keto. Tapi saya diselamatkan oleh keto karena saya nggak jadi kemo, karena berat badan saya yang kurang itu. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau menurut saya semuanya ini bisa membuat saya tough dan kuat ya mungkin karena saya keto, tapi bukan berarti saya makan gula, minum enggak. Saya takut banget minum gula. Soalnya saya tahu kalau saya diperiksa apa itu namanya CT scan, apa ya, CT itu saya dimasukkan glukosa dengan nuklir kan. Disitulah saya tahu banget bahwa makanannya sel kanker itu adalah glukosa. Yes. Orang waktu saya mau dimasukin glukosa pakai nuklir itu orangnya pakai baju kayak anti peluru gitu, terus saya dikurung di dalam ruangan kayak ruangan apa ya, pokoknya sendirian gitu. Terus berarti itu kan bahaya banget ya dimasukin apa itu glukosa itu, kok dia sampai melarikan diri habis nyuntik gitu. Nah terus saya gimana yang dites, tapi kan saya harus cek kankernya ada di mana kan. Jadi setiap tahun saya melakukan itu. Disitulah saya tahu bahwa glukosa itulah makanan sel kanker. Kalau enggak sel kankernya nggak bisa diketahui di mana. Nah untuk memulai kembali nih Mas Agus, saya mau nanya, apa bahaya nggak sih saya tuh jadi makan nasi lagi gitu loh? Gimana? Akhirnya saya puasa Daud. Saya puasa Daud karena saya ketakutan. Pokoknya senjata saya ya pasto puasa. Sekarang saya mau mulai lagi nih ceritanya, ngedengerin bahwa nanti tuanya bisa nggak Alzheimer. Saya kan takut ya. Karena saya nggak ada anak, siapa yang nemenin? Saya takut banget Alzheimer. Aduh makin semangat nih. Keto lagi deh. Soalnya ya saya terselamatkan karena keto. Jadi berat badan yang kurang, saya tidak bisa dikemo. Lama-lama ternyata hasil sel kankernya itu malah normal dan akhirnya saya tidak jadi di kemo, padahal alat apa ya namanya ini sel site udah ditanam dan saya bayar mahal untuk pasang sel site untuk alat kemo ini di dalam badan saya. Itu ada alat untuk ditaruh kemo gitu loh. Tapi alhamdulillahirobbilalamin nggak jadi kemo karena hasilnya bagus gitu. Mungkin karena keto bertahun-tahun ya. Nah cuman sekarang kalau saya boleh dibilang low carb lah ya, cuman tetap aja bukan keto ya. Saya takut karena sekarang saya udah mulai ada lagi nih di usus, ada massa. Jadi kan saya jadi mikir nih apa gara-gara mulai nakal ya. Jadi serba salah ya Mbak ya. Iya, cuman ini nanya nih Mas Agus, itu bahaya banget nggak sih kalau kita nakal kayak gini tuh? Belum tahu nih, lupa teorinya. Kalau kita nakal apa sih yang terjadi sama tubuh kita? Mungkin perlu penjelasan juga buat yang newbie yang ada di grup ini gitu aja. Ya. Terima kasih. Monggo Mas Agus. Silakan. Aku ya. Ya. Oke. Ya kalau kita nakal lagi ya yang di dalam tadinya udah nggak ada jadi nakal juga. Gampang kayak gitu. Kan udah tahu. Kan udah tahu kalau ini sebenarnya masuk ke materinya Mas Piprim tadi pagi 2DG. Itu yang dipakai dibuat di radionuklir itu ialah dimasukin 2DG seperti obatnya, bedanya itu dikasih 2 FDG. Fluoro deoksyglucose, artinya 2DG tadi dikasih rantai fluorin 18 namanya, karena fluorin 18 itu radioaktif yang bisa dideteksi lewat PET scan. Jadi larinya 2DG itu kemana? Itu larinya bakal lari ke sel yang hipermetabolik, artinya sel yang metabolismenya tinggi pemakaian gula, lari ke situ. Nah, fluorinnya itu kebaca warnanya kontrasnya di PET scan.
Yes. Kalau tadi 2DG itu tadi dipakai buat obat, tapi ini 2DG dipakai buat nge-trace. Tapi dia bakal mencari sel-sel yang mana yang rakus gula. Saat ada gula, dia duluan yang dapat. Jadi gini, kalau Mbak Lucy merasa punya sel yang ada sel nakal di tubuhnya yang hypermetabolik, artinya gini. Sel nakal yang hypermetabolik itu artinya gini. Kalau nggak ada gula, hanya ada lemak, dia stres. Tapi kalau ada gula, dia menang. Kenapa? Karena Mbak lihat kan, di mana lokasi sel kanker Mbak, misalnya contohnya ada masa di usus, dari PET scan ketahuan. Kenapa sel usus lain nggak berwarna kontrasnya dari 2DG, cuma dia doang berwarna? Berarti kemampuan sel kanker ialah dia mampu menguasai asupan gula dibanding sel di sekitarnya. Artinya sel normal kalah, sel kanker menang. Jadi saat kita nakal, kita memasukkan unsur yang disukai. Jadi gini, gampangnya mikir. Kalau aku nakal, aku ngasih makan cancer. Kalau aku nggak nakal, aku ngasih makan sel normal. Itu aja gampangnya, mudah awamnya. Kenapa? Kenapa dibilang ngasih makan sel cancer? Kenapa? Kalau aku nakal, makan unsur ada glukosanya, udah tahu di PET scan bahwa warna merahnya atau warna kontras yang dipakai itu larinya ke dia. Berarti aku lagi nakal nih. Berarti nggak apa-apa deh. Aku kasih makan si sel cancer deh. Nah kalau Mbak mikir gitu, masih mau nakal nggak? Nah gitu. Jadi buat setiap Mbak memakan unsur glukosa berlebih, udah belajar sendiri bahwa radiologi pun menggunakan 2DG yang merupakan analog glukos ya, itu mirip seperti glukos ratanya, cuman dia tidak bisa dilanjutkan ke metabolisme glikolisis buat ATP. Tapi itu menunjukkan kalau ada glukos juga bakal ke lokasi yang sama, di mana sel kanker mengalahkan sel-sel di sekitarnya. Nah, itu aja tandaku. Cuman kalau untuk Mbak juga, karena ini materinya hari ini lengkap ya, ingat juga mengenai stres dan ketosis yang udah dibahas oleh Mbak Eva. Juga jangan parnoan. Nah, sekarang udah aku jelaskan kayak gini, nanti parnonya muncul baru lagi. Masalah lagi apa? Karena begitu parno lagi, banyak takutan lagi, akhirnya udah nggak makan karbohidrat, gula darah malah tinggi terus. Kenapa ya? Nah, semua tadi kalau diulang dijelasin sama Mbak Eva, percuma nggak makan karbo tapi stres tinggi, efek terapeutiknya nggak dapat. Jadi tujuan pertamanya nggak makan karbo untuk efek terapeutik terhadap suatu penyakit yang ingin dilawan, contohnya kanker atau tumor atau sel abnormal apapun itu melalui ataupun virus. Tapi ternyata kalau aku stres, gluconeogenesisnya buatin gula juga banyak. Jadi kan kanker kan nggak peduli mau gula dari makanan kayak mau gula dari liver kayak di darah kan sama gulanya, bukan yang dari makanan gulanya warna merah, yang dari liver gulanya warna putih, kan enggak sama. Taunya konsentrasi gula meningkat ya dia pakai. Nah, jadi yang stres dan ketosis yang tadi dijelaskan oleh Mbak Eva juga didalemin. Kita manajemen stres itu penting ya. Terus sama manajemen sama gaya hidup seperti yang dibilang Mas Piprim itu penting ya. Dan tadi juga Mas Arnold bilang metabolisme berpuasa yang bisa menseleksi mana teman dan lawan. Yang lawan maksudnya yang bukan sel normal bakal tersingkir atau tertekan atau sulit berkembang. Dan yang normal terbutuh kecukupannya dan dilanjutkan dengan Mas Eka, terutama otak yang bakal selalu beraktivitas fisik. Maksudnya kita tidak, karena hidup kita berdasarkan consciousness. Nah, selama kita apapun gaya hidup kita, kalau otak kita terima, kita bisa jalanin seumur hidup, benar nggak? Yes. Contoh gini, ada gaya hidup terapeutik nih. Gaya hidup terapeutik harus rendah kalori. Rendah kalori itu artinya gini, makannya cuma sedikit, membatasi kalori, ngitung-ngitung kalori, tapi ternyata unsur karbohidrat masih ada, tapi cuma dibatasin untuk terapeutik. Tapi ternyata untuk long term nggak bisa. Kenapa? Karena dalam menjalani ini aku selalu lemes, kelingan, nggak bisa fokus. Walaupun ada efeknya, karena kalori restriction bagaimanapun juga memberikan efek terapeutik karena mengurangi porsi, ada terapeutik efeknya. Tapi untuk long term nggak jalan. Kenapa? Karena kebutuhan otak nggak dipenuhi. Otak balik keluar masuk dalam kondisi neuroglikemi. Nah, ketosis ini jawaban melakukan gaya hidup kalori restriction. Betul nggak? Gaya hidup kita kalau dalam orang yang baru mulai KF sama yang udah lama KF, makannya makin banyak apa makin dikit? Aku tanya. Makin dikit. Para warrior kita tanya deh.
dari awal mulai KF sampai udah sekarang ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, makannya makin nambah banyak terus apa makin bisa membatasi makan? Makin cepat kenyang. Pasti jawabannya seragam. Makan mereka jadi tidak sebanyak di awal dulu lagi atau bahkan tidak sebanyak waktu masih makan karbo. Jadi gaya hidup kita itu ialah gaya hidup yang membuat kalori restriction itu menjadi adaptasi. Kalau dulu kita mengurangi makan itu menyiksa, akhirnya lama-lama nyerah, balik ke diet lama. Kenapa? Karena menderita gue. Akhirnya kalau kalah minum teh manis baru seger lagi. Nah, tapi kalau ini asal konsisten menjalankan, justru kita kalori restriction-nya bukan dibuat-buat, dia memang nggak lapar sendiri, itu rahasianya. Jadi kalori restriction yang bersifat terapeutik itu terciptanya secara lifestyle. Kenapa? Karena ketosis ialah kondisi yang mengizinkan kita untuk beradaptasi dengan kalori restriction. Kalau non-ketosis melakukan kalori restriction itu agak sulit. Kenapa? Karena dia seperti yang Mas Eka bilang tadi, bakal ada stage-nya di mana dia di jam-jam tertentu dia mengalami neuroglikemi kembali lagi normal. Karena dia kejar-kejaran terus karena dia nggak pakai keton. Nah, betul. Kalau keton kan nggak harus dari luar gulanya. Kalau keton kan bisa dari lemak di badan. Itu rahasianya. Jadi kalau itu dipahami, harusnya aku ulang teori ini, harusnya untuk meyakinkan itu menjadi gaya hidup, ya kan, menjadi gaya hidup, udah nggak asal gitu, nggak. Jadi gini, kalau Mbak mungkin kemarin keluar dari keto karena tadi ceritanya dari profesornya bilang, wah ini gini-gini lah, banyak kan aku udah bilang, tanya Mas Eka pasti bilang, atau Mas Piprim kalau ada orang pasien ke dia, oke, kalau mau konsultasi sama saya, ke saya aja ya, jangan diadu ke dokter lain ya. Pasti pada maunya gitu. Kenapa? Karena di dokter lain pasti jawabannya beda. Kenapa? Karena yang dokter lain itu belum menjalankan KF. Jadi mereka nggak tahu sama sekali. Mereka hanya persepsi, nggak makan karbo. Wah, hati-hati loh otaknya lemot. Hati-hati loh jadi mat bolot. Nah, jadi kadang-kadang jadi mereka hanya menspekulasi. Nah, rata-rata dokter dokter yang di KF, tahu nggak apa? Aku yakin Mas Eka maupun Mas Piprim tadinya juga sempet skeptis. Pasti ada titik di mana skeptis karena ini normal. Maksudnya melanggar normal ya, normal yang diketahui sebelumnya. Yang diketahui normal bagi mereka sebelumnya. Tapi yang membuat Mas Piprim dan Mas Eka sekarang jadi pro KF atau malah jadi lebih fanatik KF, kenapa? Karena mereka menjalani dulu sebelum nyari ilmunya dulu, tapi belum nggak ketemu. Karena dia skeptisnya masih jalan. Tapi kalau Mas Piprim dan Mas Eka jalanin dulu, tapi juga sambil belajar. Tapi begitu tahu ini pasti bener nih, soalnya di badan juga makin enak perubahannya. Nggak mungkin ini salah. Nah justru dengan menjalani dulu sambil belajarnya malah lebih cepat. Aku jamin. Coba Mas Eka sama Mas Piprim suruh belajar terus sebelum menjalani, nggak jalan-jalan. Tapi yang membuat mereka jadi makin dalam dan paham. Kenapa? Karena mereka jalanin dulu sambil belajar, akhirnya lebih paham, lebih dalam. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Kalau kita kan mungkin orang yang awam nggak mungkin punya kapasitas belajar yang nggak setinggi Mas Eka atau Mas Piprim, karena basic mereka kedokteran, untuk belajar lebih lanjut, lebih kompeten. Tapi mereka sama-sama menggunakan hal yang sama dengan kita. Selalu percaya ke tubuh sendiri. Mau ada profesor bilang begini, mau ada dokter bilang begini, mau ada saudara bilang wah teman gua ada yang gini loh, mau ada kakaknya bilang gini, mau ada berita apapun yang buruk di luar sana. Kalau takut, tutup mata. Tanya, badan, lo lebih suka gua makan karbo kayak dulu apa kayak sekarang nggak makan karbo? Apapun yang muncul dari jawaban badan, langsung ikutin. Lupakan semua yang tadi ngomong. Cuma gitu doang. Kenapa? Apapun yang kamu lakukan, kalau badan kamu nggak terima, jangan lakukan. Tapi jangan percaya mata. Kenapa? Abis merem gini, begitu melek depan daging donat. Mata, daging donat kayaknya enak tuh. Gagal. Jadi tutup mata, kayak ke badan. Begitu pada tutup mata ke badan. Badan gue merasa lebih seger, lebih enak, lebih sehat. Mana ya? Kalau tadi takutin bahwa jangka panjang ini gini bakal sakit, tapi kok sekarang nggak sakit-sakit. Nah, di dalam kondisi ketidakmampuan kita ngikutin ilmunya Mas Eka dan Mas Pipin dalam belajar, karena mereka dokter, mereka makin yakin dengan membuktikan secara sains. Makanya Mas Eka
jadi bisa menemukan berbagai evidence base. Kenapa? Yang dia rasakan ditemukan juga dalam evidence base. Betul. Coba kalau dia belum pernah merasakan, mana mau nyari evidence base-nya? Nyarinya yang kontranya mana ya? Untuk kejatin gitu. Kenapa? Karena nggak percaya. Nah, gitu. Itu bagian akademik, bagian non akademik selalu percaya kan dengan badan sendiri. Itu rahasianya. Ya. Oke, itu masukan dari aku. Mas Tio makin ekspresif. Nambahin Mas Tio. Monggo. Mas Tio nambahin. Ya. Ingat nggak yang kita tahun lalu acara KF ke angkatan reuni angkatanku yang tahun reuni yang Profesor Arif, Dekan FKWI. Arif Fahrial. Nah, Dekan FKWI. Arif Fahrial. Ya. Nah, terus salah satu pembicaranya bos di PDCM buat itu. Jadi alasan kenapa pada pasien kanker nggak boleh makan daging, jadi artinya kenapa mereka anti KF, sebenarnya kan daging itu meningkatkan kanker, kata mereka daging merah. Tapi kan si Andika bilang, temanku itu bilang, lihat daging yang mana yang meningkatkan. Ternyata yang definisi daging merah dalam penelitian itu adalah daging olahan, burger, ya segala macam kayak sosis. Yakin itu sosis 100% isinya daging. Jangan-jangan daging cuma 10%, sisanya tepung, apa-apa, segala macam. Nah, itu yang bikin terjadinya kondisi pro cancer. Tapi kalau dia dapat daging yang benar daging, real food, hal itu tidak terjadi. Nah, jadi harus kalau baca jurnal, lengkap nih kita baca apanya. Daging yang mana yang bikin. Makanya kenapa? Nggak boleh KF karena makan daging. Daging yang mana? Nah, seperti itu. Kan udah pernah kita bahas tuh tahun lalu, Mas Tio ya. Ya, betul. Ya, kita kan kerjanya ngebantai jurnal. Iyalah, kalau yang masuk grup Telenakes tahu kerjaan kita kan ngebantai jurnal. Karena kita nggak percaya 100% dari buatan saintis. Mau saintis yang bikin jurnal 10 jurnal, kalau dia benang merahnya nggak ketemu, jadi terbelang aja kayak itu jelek. Dia buktikan dengan berbagai hipotesa, dengan melalui berbagai hipotesa dan melalui protokol yang benar. Contoh gini. Contohnya ada jurnal yang bilang, jurnal meta-analisis yang bilang gini, semakin rendah karbohidrat di komposisi makanan akan meningkatkan mortalitas karena bakal memunculkan kanker, hipertensi dan sebagainya. Dites dengan protokol sains, dites di masyarakat. Coba suruh ngisi kuesioner, isi makanan. Pokoknya yang ngisi makanan dengan karbohidratnya paling rendah pasti 10 tahun lagi pasti pada sakit. Terbukti. Bener kan? Tuh. Secara hipotesa dan penjalanan protokolnya, menurunkan karbohidrat, meningkatkan mortalitas. Bener. Terus kalau itu begitu dia selesai dapat hasil resultnya dia, terus dia bilang keto berbahaya karena nggak ada karbohidrat. Loh, kenapa jadi bunga ditarik-tarik ke keto? Kenapa? Ini bukti saya penelitiannya sudah sesuai protokol, di masyarakat saya kasih kuesioner bahwa begitu mereka ngisi karbohidratnya lebih rendah, banyak yang tambah sakit. Tahu nggak kemarin kita di grup Nakes ngebantainya gimana? Ya iyalah. Sekarang bayangkan kalian sendiri yang jadi peneliti. Nggak usah seluruh Jakarta deh. Se-RT bagiin kuesioner. Sebelah sini kolom sini isi karbohidrat, nasi, roti, mie, tepung dan sebagainya. Sebelah sini kolom protein misalnya ikan, telur, ayam, daging. Sebelah sini kolom lemak misalnya minyak apa gini-gini. Coba semua kuesioner yang mereka balikin, kalau yang protein dagingnya dan lemaknya tinggi, otomatis karbohidratnya rendah nggak? Benar kan? Nah, kelihatannya sih rendah. Nah, orang-orang yang makan nasi tapi banyak ikannya, dagingnya, banyak lemaknya, sama orang yang makan ikannya lebih dikit. Jadi gini, gampangin. Kita sama-sama makan di Padang sama teman kita. Kita makan nasi pakai sayur, ikannya satu. Nggak banyak-banyak, lemaknya dikurangin. Makan gini. Sama, kita nggak ngomongin KF ya. Karena orang di CRT-mu nggak ada KF, aku jamin. Tapi mereka ada yang makannya kayak gitu di Padang. Nah sebelahnya, orang yang makannya nasi, banyakin tunjang, cincang, rendang, apa, lauknya dibanyakin. Lapar. Acuannya karbonya sama, nasinya sama-sama setangkup. Tapi ini kebanyakan lemak dagingnya. Coba 10 tahun lagi siapa yang sakit duluan? Dia apa kita?
Iya. Iya kan? Nah, berarti kalau dia lemak dagingnya lebih banyak, komposisi karbonnya nasi setangkap lebih rendah, lu mati. Gua nasinya segini, tapi ikan gue dikit, gini gue udah lemak. Ya iyalah, dalam konteks sama-sama bukan ketosis, ya jangan tinggi lemak. Ngerti gak sih? Tapi kalau dibaca secara jurnal, langsung jadi senjata buat nyerang kita. Makanya kalau ada jurnal mau ngelawan kita, lempar ke grup nakas kita, dibantai dulu. Kadang kita analis dulu cara metodenya. Gitu loh. Jadi jangan langsung, oh gue punya jurnal. Dibaca nggak jurnalnya? Metodologinya tahu nggak? Itu rahasianya. Jadi kita memang harus lebih teliti gitu. Makanya aku sarankan kalau di audiens sekarang banyak dokter-dokter yang mungkin belum masuk grup Telegram Nakes, masuk ke grup Telegram Nakes itu di situ yang berat-berat yang nggak aku keluarin ke awam, aku lempar ke sana. Maksudnya biar buat komik rame-rame. Biar EMC kuadratnya rame-rame. EMC. Kayak belajar lagi di kuliah, tapi bedanya nggak ada ujian sama nilai. Nah itu pokoknya kita bakal jadi biasanya kalau yang udah di grup Nakes itu, alhamdulillah mereka udah menjalankan dan mereka jadi mau tahu, jadi tergelitik lebih tahu. Karena mereka tahu mereka sehat, tapi mereka butuh evidence base. Mereka pengen dapat ilmunya yang sama ini mereka. Coba mereka nggak jalanin, cuma belajar doang. Dijamin, ini kayaknya ada yang salah deh. Selalu nyari ada yang salah. Tapi kalau udah jalanin, aduh, mau cari lebih dalam, cari kebenaran lebih gampang kebuka. Kenapa? Seiring dia makin sehat, seiring dia berilmu. Itu rahasianya. Itulah Dr. Pipin Dr. Eka salah satunya. Dan masih ada pematerian lebih hebat lagi di SMA berikut ya Mas ya. Ya, nanti TFH berikutnya, TFH dan SFH berikutnya di tanggal 28 SFH lagi, kita dengan kombinasi 2 nakes dan 2 FSC lagi. Pertanyaan terakhir nih, kita sudah menjelang penghujung. Dari Mbak Sianturi, Mbak Sri Sianturi. Silakan Mbak. Halo Mbak Sri. Halo. Dia raise hand, Mas, angkat aja. Raise hand. Udah saya angkat. Halo Mbak Sri. Ya, halo. Ya, silakan. Oh iya. Gini Mas Tio, tadi kan Mas Tio udah bahas mengenai otak ya. Tadi dokter siapa ya bilang kalau keto itu ternyata tujuannya yang utama tuh ke otak. Memang saya ngalamin juga itu dengan tadinya saya minum obat darah tinggi dengan kolesterol, tapi Mas Tio kan bilang waktu itu sama saya supaya lepas. Memang waktu itu saya pernah ke dokter Tan bilang kalau kita minum kolesterol itu sebenarnya bikin otak kita itu lama-lama jadi bodoh, karena otak itu butuh kolesterol. Tapi kan gara-gara saya nggak ada way out, ya kan saya minum kolesterol dengan darah tinggi, karena dokter saya ingetin nanti lu kena jantung loh. Nah, atau stroke. Nah, tapi ya saya bersyukur saya udah lepas, memang saya rasa otak saya makin lumayan cokcer, karena kan saya guru matematika ya. Nah, mantap. Ya, kayaknya dulu sudah sempat kayak mandek gitu, kayak sekarang kok kayaknya kayak gak habis-habis gitu loh. Untuk guru matematika, kalau guru bahasa aku paling takut, karena bahasa aku dulu jelek banget. Masukannya matematika. Iya. Maklum anak teknik. Saya juga anak teknik Mas, elektro. Sama, elektro juga aku. Mas, ya, konsep saya begini Mas, saya punya adik ya, dia ada OCD. Terus juga dulunya sebelumnya ini kurang dari setahun yang lalu sebenarnya pasien dokter dari dokter jiwa ya, tapi memang nggak terlalu berat. Jadi saya lupa judulnya, apalagi ada 3 macam gitu selain OCD, skizo apa-apa gitu pokoknya. Schizoaffective disorder, terus bipolar disorder. Nah, saya dengar ini saya kaget juga gitu. Apa ini bisa menolong adik saya nggak ya? Karena dia sekarang nggak mau minum obat. Karena waktu itu dia minum obat, otaknya jadi nggak bisa jalan, di kerjaan nggak bisa, buntu. Jadi saya coba berhentiin obat, tapi moodnya itu suka meledak-ledak, kurang terkontrol. Jadi dia kurang bisa menguasai emosi. Terus tadi ada hubungan dengan mood juga. Jadi tapi saya masih belum dapat nih. Jadi apa kalau saya minta dia jalanin keto menolong nggak ya buat otaknya dia ya? Nah, silakan Mas Eka, kalau Mbak Eva aktif, bukan screen-nya Mbak Eva juga, berdua yang jawab. Mas Eka dan Mbak Eva. Mbak Eva masih aktif kan? Masih. Ya, Mbak Eva lagi benerin kabel katanya. Oh ya udah, Mbak Eka, Mas Eka dulu, ayo.
Jadi kalau saya dari pengalaman saya kan, karena sebagai neurolog saya megang juga beberapa pasien dengan misalnya gangguan mood, gangguan konsentrasi, kebutuhan khusus. Saya juga punya gria. Jadi selain obat, saya misal buat kejang buat apanya, kita perbaiki fungsi otaknya, gelombang otaknya bisa kita perbaiki misalnya dengan neurofeedback, fisioterapi dan lain sebagainya. Kemudian di gria itu anak-anak itu juga kita berikan protokol yang KF. Cuma karena anak jadi bukan induksi, sudah di fase maintenance, ternyata perbaikan kognitif, gaduh gelisahnya, segala macam lebih baik. Cuma memang KF ini harus dimulai dari kesadaran pasien. Kalau anak masih gampang lah, anak kecil mau makan masih kita paksakan lah dia makan ini, tidak makan ini. Cuma kepada orang dewasa memang relatif lebih sulit untuk mengatur pola makan, karena dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau nggak dikasih dia keluar rumah bisa nyari makan sendiri. Kalau pada anak, saya lebih gampang untuk mengatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk dimakannya. Pengalaman saya, misalnya anaknya tantrum, gaduh gelisah, yang pada bipolar, bisa lebih tenang, tidak gaduh gelisah, tidak, misalnya pasien saya ada yang seminggu sekali pasti harus ada piring atau apa yang pecah. Nah ini berhasil, udah 2 bulan nggak ada yang pecah tuh, nah, jadi artinya emosinya bisa lebih stabil. Nah seperti itu pengalaman saya. Ya, Mbak Eva udah masuk, mau nambahin? Halo Mbak Eva? Ya Mas, tadi pertanyaannya apa, bisa diulang lagi intinya? Ya Mbak Sri. Mas Bud? Halo. Ya. Pertanyaan saya gini Bu, jadi adik saya Jangan kan Bu dong, mau semudah gitu panggilnya Bu, Mbak. Maaf ya. Gak apa-apa, saya ibu-ibu kok, udah kepala 4. Nanti di video rekamannya aku edit ya. Jadi apa namanya, adik saya kan dia ada OCD, terus ada bipolar. Umurnya berapa Bu? Affective disorder, umurnya 43. Berapa? 43. Oh 43. Iya. Ya. Jadi ini udah kurang dari setahun ini saya nggak bawa lagi ke dokternya. Karena waktu itu dibawa ke dokter, otaknya jadi buntu. Walaupun emosi moodnya terkontrol, tapi dia nggak bisa mikir. Nah, karena dikasih obatnya itu sekarang, dia otaknya udah lumayan, cuma emosi meledak-ledak. Nggak bisa kontrol emosi. Dan tadi, udah KF ya? Kenapa? Sudah KF? Nah, ini yang saya mau tanya. Belum, karena tahu kalau KF itu bisa menolong otak. Iya. Untuk hal seperti ini, karena kalau emosi begini-begini terus kan saya jadi berpikir, apa harus saya bawa ke dokter lagi gitu loh. Oke, ya jadi saya akan sharing berdasarkan pengalaman aja, karena saya juga tidak mempunyai latar belakang medis seperti Dokter Eka atau Dokter Piprim, tapi selama 4 tahun, alhamdulillah saya menjadi konsultan sebagai FIC juga di ketofastosis. Jadi saya sedikit banyaknya belajar gitu dari mereka yang sudah melakukan ketofastosis dengan masalah yang sama gitu ya, yang bipolar, yang OCD, obsessive compulsive disorder ya, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan saraf otak seperti anak-anak autis atau ADHD gitu ya. Itu semua mereka saat melakukan ketofastosis perbaikannya sangat signifikan gitu. Hanya saja untuk anak-anak itu akan cepat sekali recovery-nya ketika mereka mengalami healing crisis gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk adik Mbak, saya pikir adiknya masih kecil, tapi ternyata sudah 40 lebih, berarti sudah masuk kategori dewasa, itu bisa ditetapkan protokol yang sama seperti kita, masuk fase induksi dulu. Dan banyak sekali ketoers yang bipolar, saya pernah menjadi konsultan salah satunya, itu membaik, ada beberapa dari mereka. Mereka membaik dan
signifikan banget gitu kemajuannya gitu Mbak, karena efek penurunan glikasi di dalam otak, terutama yang glikasi yang ada di daerah GABA. Jadi GABA itu kayak rem kendali gitu ya. Untuk lebih jelas saya tanyain Mas Tio. Jadi dia rem kendali emosinya itu ketika mengalami peluruhan glikasi, ketika dia diminimaliskan karbohidratnya, lalu proses healing krisisnya dibersihkan kondisi glikasi. Jadi glikasi itu adalah gula darah yang lengket yang mengoksidasi neuron-neuron di dalam otak gitu, dan itu kondisi emosinya itu membaik dan alhamdulillah sampai sekarang itu stabil. Untuk anak-anak itu cepet banget recovery-nya, dan untuk dewasa aja itu bisa sangat signifikan sekali efeknya, apalagi untuk anak-anak gitu. Jadi kalau menurut saya untuk obat-obatan yang masih dikonsumsi kayak misalnya untuk penenang gitu ya, mungkin itu bisa ditanyakan sama dokter Eka karena beliau adalah dokter ahli saraf juga. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau mau sesuai dengan protokol ketofastosis, dicek dulu, dicek juga gula darah puasanya. Jadi kita tidak against obat-obat medis sebetulnya, karena kan banyak sekali orang yang bermasalah secara metabolisme melakukan ketofastosis, tapi mereka masih ketergantungan obat sebagai penyeimbang gitu. Nah, ketika melakukan ketofastosis itu masih dikonsumsi obatnya, tapi juga patokannya ngeceknya di gula darah puasanya. Jadi kalau misalnya gula darah puasanya masih di atas 100, itu masih boleh dibantu dengan obat yang dikonsumsi. Tapi kalau misalnya sudah di bawah 100 atau bahkan di bawah 90, itu boleh dilepas pelan-pelan, karena menurut saya nggak terlalu banyak membantu juga gitu ya obat-obat syaraf itu, karena akar permasalahan sebetulnya adalah sudah harus stopnya masuknya karbohidrat atau glukosa yang berlebihan supaya sel-sel atau sel-sel neuron di dalam otak itu bisa merecovery gitu, bisa merecovery tanpa harus teroksidasi, tanpa harus ada ikut campur akibat oksidasi dari glukosa gitu loh. Jadi sudah banyak sekali living proof di ketofastosis yang mengalami hal mentally, psychological, dan masalah-masalah di syaraf otak lainnya gitu. Oke. Itu Mbak. Halo. Jadi saya memang sampai saat ini belum bawa lagi dia minum obat, dia trauma. Gara-gara dia merasa dia minum obat, otaknya buntu. Iya, karena homeostatisnya itu kan dia masih tergantung sama obat-obatannya. Jadi dilepasnya pelan-pelan aja gitu. Dilepasnya pelan-pelan. Insya Allah kalau misalnya tadi menyimak penjelasan dari Dokter Eka bagaimana pola makan rendah karbohidrat dan mungkin digabungkan dengan fasting dan menjaga metabolisme ketosis itu sangat membantu orang-orang yang bermasalah di syaraf otaknya. Ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak dicoba. Cuman karena adiknya itu masih sangat tergantung sama obat-obatan saat ini, jadi dilepasnya pelan-pelan aja, jadi nggak terlalu shock gitu. Begitu KF langsung dilepas obatnya, ya jangan juga, kasihan, karena ya itu akan menyebabkan seolah-olah kaget banget. Jadi pelan-pelan dulu, dan patokannya itu melihat keacuan gula darah puasanya. Jadi setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali dicek gula darah puasanya untuk juga melihat kadar glikemiknya, kadar glukosa, kadar glikasi di dalam tubuhnya gitu. Udah berhenti obat sejak hampir setahun, Bu, Mbak. Gara-gara dianya nggak mau lagi. Dia bilang, gua kok jadi bego, dia bilang. Jadi udah berhenti total sampai sekarang. Cuma saya gara-gara suka emosi dia gak stabil, saya jadi berpikir lagi gitu loh. Ini kayaknya perlu juga gitu. Tapi waktu saya dengar ini, wah siapa tahu dengan KF dia emosinya nggak meledak-ledak lagi gitu. Iya, kenapa enggak dicoba aja? Semuanya juga kan usaha namanya. Semuanya juga kan ikhtiar. Ke medis itu kita ikhtiar, usaha. Ke terapi itu kita ikhtiar. KF juga salah satu ikhtiar. Jadi semua
yang ada yang menyodorkan solusi di dalam hidup itu kan kategorinya ikhtiar. Jadi kenapa tidak dicoba aja ketofastosis sebagai salah satu usaha untuk menuju kesehatan. Ya, kenapa enggak kalau misalnya udah lepas obat kan bukannya lebih baik ya? Jadi siapa tahu lebih gampang gitu adaptasinya. Iya. Baik. Terima kasih loh Mbak. Terima kasih Mbak Sri.